Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem komunikasi interpersonal pada mata kuliah psikologi komunikasi. Oke, di dalam sistem komunikasi interpersonal saya tidak membahas lebih dalam tentang definisi dari interpersonal itu sendiri. Karena apa? Definisi dari komunikasi interpersonal sudah kita tahu ya sebelumnya, bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Pada bagian ini saya lebih menekankan bagaimana kita memahami sistem yang ada di dalam komunikasi interpersonal itu sendiri. Yang pertama, ada persepsi interpersonal. Di dalam persepsi interpersonal, kita tidak hanya bisa memaknai sebuah objek yang tidak bernyawa atau benda mati. Namun, seiring perkembangannya pengetahuan, ahli-ahli psikologi sosial ini menerangkan bahwa ternyata kita sebagai manusia itu bisa mempersepsikan sesuatu terhadap individu yang lain. Maka muncullah yang dinamakan sebagai persepsi interpersonal. Pada persepsi objek, persepsi yang akan dihasilkan itu cenderung sama. Tetapi pada persepsi interpersonal, persepsi yang dihasilkan pasti beraneka macam ragamnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita mempersepsikan sebuah benda, itu kita cuman melihat dari sisi luar. Dari sisi luar, maksudnya kita hanya mempersepsikan dari bentuk, dari fungsi, ataupun dari kegunaan. Namun, pada persepsi interpersonal, kita tidak hanya melihat dari sisi luarnya saja, namun sisi dalamnya pun juga ikut sebagai bentuk persepsi kita. Sisi dalamnya misalnya seperti apa? Bagaimana emosional dari seorang individu tersebut, bagaimana sifat yang dia tampilkan, bagaimana ketika dia marah, ketika dia kecewa, dan ketika dia sedih. Itu bisa menjadi nilai untuk kita mempersepsikan seseorang atau individu. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal ini, yaitu faktor-faktor situasional. Yang pertama, ada deskripsi verbal. Rangkaian kata sifat itu dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap orang lain. Misal, saya mengatakan bahwa si A itu mempunyai sifat yang cerdas, terampil, rajin, hangat, dan mandiri, dan mempunyai persepsi yang berbeda ketika saya mengatakan bahwa sifat si A itu adalah cerdas, terampil, rajin, dingin, dan mandiri. Kata hangat dan dingin dalam menggambarkan sifat si A itu bisa merubah sebuah persepsi kita terhadap seseorang. Yang kedua adalah petunjuk proksemik. Proksemik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Ketika kita melihat di dalam sebuah kelas ada cewek dan cowok sering duduk bareng atau duduk bersebelahan, itu kita menyimpulkan bahwa mereka bukan sekedar teman, namun mempunyai
mempunyai hubungan yang daripada itu. Dan ketika kita melihat di dalam kelas, si A dan si B itu jarang sekali ngobrol, dia juga tidak pernah duduk berdekatan, maka yang kita simpulkan adalah si A dan si B itu mempunyai hubungan yang tidak baik, atau memang mereka berdua tidak mau berteman, atau di antara mereka itu punya masalah terhadap satu sama lain. Banyak sekali persepsi yang bisa kita munculkan di sana. Itulah yang dimaksud dengan petunjuk proksemik. Yang ketiga adalah petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik adalah persepsi kita tentang orang lain dari gerakan tubuhnya. Misalnya, ketika ada mahasiswa yang datang kepada saya dengan membungkukkan badan, terus berbicara terbata-bata, seolah bingung mau berbicara apa, itu bisa saja saya persepsikan bahwa orang ini takut dengan saya atau orang ini tidak mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itulah persepsi-persepsi yang muncul ketika kita menangkapnya pada petunjuk kinesik. Yang keempat adalah petunjuk wajah. Nah, kalau wajah mungkin teman-teman tahu ya, ketika kita berbicara dengan seseorang, terus orang itu menunjukkan wajah yang tidak sumringah, itu mungkin bisa diartikan bahwa orang itu tidak suka terhadap kita. Atau seseorang yang mukanya ceria, penuh antusias ketika mendengarkan kita berbicara, itu kita persepsikan bahwa orang itu senang terhadap kita. Oke, yang kelima ada petunjuk paralinguistik. Petunjuk paralinguistik ini adalah cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Ini meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, dialek yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual meliputi segala macam penampilan. Contohnya, pasti kita pernah membentuk kesan tentang orang lain dari bentuk tubuhnya, ya kan? Misal ketika kita melihat ada seorang laki-laki yang dia berpenampilan menarik, memakai kacamata, terus memegang buku, itu kita persepsikan bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang pintar. Dan masih banyak lagi bagaimana kita mempersepsikan seseorang itu menurut penampilannya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman tersendiri tentang hal itu. Oke, itu tadi beberapa faktor situasional pada persepsi interpersonal. Kita ulang lagi ya. Yang pertama, ada petunjuk deskripsi verbal. Yang kedua, ada petunjuk proksemik. Yang ketiga, petunjuk kinesik. Yang keempat, petunjuk wajah. Yang kelima, petunjuk paralinguistik. Dan yang keenam, petunjuk artifaktual. Dan sekarang kita masuk ke bagian 2, pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Yang pertama adalah pengalaman, karena pengalaman bisa mempengaruhi kecermatan persepsi kita. Yang kedua adalah motivasi. Dan yang ketiga adalah kepribadian. Dengan mengamati kepribadian orang, kita dapat mempersepsikan orang itu seperti apa dari kepribadian yang dia tampilkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu proses pembentukan kesan. Pada proses pembentukan pesan, ada yang dinamakan sebagai stereotyping. Oke, pemahamannya begini. Ketika seorang dosen itu mengkelompokkan mahasiswanya, ada mahasiswa yang cantik,
mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang nakal, dan lain sebagainya. Penggunaan pengkelompokan ini tadi menyederhanakan begitu banyak stimuli yang diterima oleh si dosen itu. Namun ketika si dosen ini mengkategorikan semua mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang cerdas, dan persepsi si dosen ini konsisten menganggap bahwa semua mahasiswanya itu cerdas, maka semua sifat mahasiswa cerdas akan dikenakan pada mereka. Nah, inilah yang disebut sebagai stereotyping. Yang kedua adalah implicit personality theory. Di sini kita dapat membuat sebuah konsep. Contohnya seperti ini, ketika teman-teman melihat saya sedang sholat, maka konsep yang akan keluar dari pemikiran teman-teman menganggap bahwa saya ini adalah seorang yang soleha. Namun dugaan atau konsep yang teman-teman bangun itu ya belum tentu benar, karena tidak semuanya orang yang sholat itu sudah soleha. Saya pun menganggap diri saya belum bisa dikatakan sebagai seorang yang soleha. Yang ketiga adalah atribusi. Atribusi adalah proses penyimpulan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Oke, contohnya seperti ini. Di dalam sebuah kelas ada seorang laki-laki yang telat masuk, sementara dosennya sudah masuk duluan, dan akhirnya si laki-laki itu meminta izin kepada dosen untuk masuk kelas, dan dosennya pun mengizinkan. Laki-laki itu lebih memilih masuk kelas dengan berjalan membelakangi dosennya. Mungkin hal itu bisa jadi pertanyaan atau bisa menimbulkan sebuah persepsi terhadap teman-teman yang lain. Persepsi yang muncul misal mungkin dia sangat sopan sehingga dia tidak mau berjalan di depan dosennya, atau persepsi yang lain dikarenakan dia malu terhadap teman-temannya yang lain sehingga berjalan di belakang dosen. Masih banyak lagi ya persepsi yang dapat kita buat menyangkut contoh yang saya berikan itu tadi. Oke, di bagian keempat ada yang namanya proses pengelolaan kesan atau impression management. Impression management di sini bagaimana kita mengelola kesan yang akan kita tampilkan untuk seseorang. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana orang lain itu menilai kita. Ketika kita tidak mau dinilai seperti orang lain menilai kita, makanya kita memunculkan kesan yang akan kita tampilkan sehingga persepsi yang orang tampilkan itu tidak lagi sama terhadap persepsi yang dia punya. Oke, sekarang adalah bagian terakhir, nomor 5, yaitu pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Misalnya, Anda menganggap bahwa teman baru di kelas Anda itu orangnya sombong, tidak bisa diajak berteman, maka pasti Anda akan menghindari komunikasi dengan dia. Nah, inilah yang menyebabkan adanya sebuah ketidakefektifan komunikasi, atau namanya adalah communication breakdowns. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sistem komunikasi interpersonal ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.